Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pecinta liur mas yang ada di Nusantara ya. Jumpa lagi barengan saya di sini di Generasi Liur Mas di Agustorino Channel. Nah, pada kali ini nih lama banget ya kita tidak ketemu karena maklum lah saya akhir-akhir ini sibuk juga dengan dunia konveksi saya. Itu adalah branding saya ya. Jadi kali ini teman-teman saya informasikan kami tetap menggunakan suara SISPST anak soleh ya, karena ini suara yang memang sudah betul-betul saya gunakan bertahun-tahun. Jadi kalau secara logika bagus dan jeleknya suara itu diambil dari track record ya, berapa tahun suara ini dipakai, kemudian sudah menghasilkan berapa gedung yang memang dia paten betul. Nah, maka dari itu teman-teman mohon maaf izin kalau untuk informasi yang lain gratis, tapi kalau untuk membutuhkan suara ini satu set itu harganya 2,5 juta 2 juta teman-teman ya. Jadi mendapatkan 4 flash disk. 4 flash disk itu adalah dua suara inap, satu suara tarik dan satu suara panggil. Nah, kenapa sih harus 2 suara inap? Yang dikhawatirkan karena kita jauh, takut suara inap mati kemudian mau saya tukar masih menunggu waktu. Tapi kalau ada serepnya kita lebih tenang ya, karena bagaimanapun juga suara inap itu bagi saya adalah sebuah suara yang paling penting di antara 3 suara ya. Baiklah, untuk lebih jelas saya akan coba membuka dulu ya ini suaranya ya, supaya sedikit nanti bisa saya jelaskan di dalam. Nah, apalagi nih teman-teman, sekarang ini musimnya banyak sekali burung-burung bertelur, banyak sekali burung-burung memoles atau yang disebut dengan musim kawin ya. Nah, ini sudah dibuka karena tadi banyak ya, tadi sudah mau bikin konten tapi nah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan pintu nih teman-teman ya. Nah, kalau bisa upayakan kalau membangun walet itu pintunya di belakang teman-teman ya. Karena apa, kalau di belakang, kalau kita masuk ke dalam begini, burung itu larinya ke sana, ke tempat lubang terjun. Tapi kalau kita bikinkan lubang masuknya itu di dekatnya lubang terjun, burung akan kebingungan, terpojok, akhirnya dia trauma. Nah, ini saya informasikan juga, ini sudah mulai banyak ini sudah mulai banyak di sini. Ini paling terakhir kemarin ya, banyak menghuninya karena memang gedung ini dijadikan sebuah ya penelitian atau uji coba yang di bawah ini. Jadi ini ada 5 lantai, yang satunya itu coba saya sekat kiri sekat kanan, tapi ternyata gedung kecil tidak boleh terlalu banyak disekat. Nah, setelah saya kurangi, ini menggunakan kain teman-teman ya, dulu banyak sekali sekat, ini tinggal nanti dipotong-potong ya supaya lebih rapi. Nah, ini hasilnya cukup lumayan, sudah mulai padat, setiap sirip itu sudah dihuni. Nah, kita akan masuk ke dalam ya supaya lebih cepat. Jadi di sini ada sekat sedikit teman-teman, sekat ya. Nah, terus banyak sekali yang bertanya, bang, objeknya kok gedung itu terus ya? Karena saya sudah tidak mengerjakan, tidak lagi jadi teknisi gedung walet ya. Jadi saya lebih fokus kepada wirausaha dan menekuni gedung saya pribadi. Nah, ini kita masuk ke dalam ya. Karena apa? Karena tanggung jawab dalam pembinaan gedung walet itu tidak gampang teman-teman ya. Nah, terus kemudian saya juga perlu jelaskan, di situ ada lar-larnya itu tidak terlalu besar ya teman-teman ya, segitu aja. Itu ukurannya mungkin 60 x 60 lah. Nah, terus kemudian dari lar ini ada sarang. Ada sarang di sini teman-teman, diupayakan sarang di sini jangan sampai habis, dibiarkan aja dulu. Karena ini adalah bagian dari burung masuk kemudian melihat sarang sehingga memastikan bahwa gedung ini baik-baik aja, aman-aman saja. Sehingga dari hasil ini sudah mulai ini gedung ini ya. Jadi larnya di sini itu lubang terjunnya saya pasti tetap menggunakan air. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah bagus sekali, bolak-balik sudah mulai banyak isinya ya teman-teman, disyukuri saja. Dan tidak lupa di sana itu paling lama teman-teman. Nah, kalau kita lihat di lubang terjun situ, itu paling lama di sini ya. Paling lama sekali, jadi saya tidak pernah ambil itu di situ. Nah, terus modelnya kayak begitu. Nah, modelnya di atas kayak gitu teman-teman ya. Model di atasnya kayak begitu, dia memakai lar 2. Kemudian itu dulu yang ada di paralon itu teman-teman, yang ada di paralon atas itu dulu itu tempatnya parfum, tempat kotoran walet gitu ya, untuk menciptakan sebuah aroma atau tutorialnya dia ya. Nah, di bawahnya kita tetap mengisi air, dan gunanya air ini dipompa ke atas untuk mengisi kanal-kanal yang ada di atas untuk menciptakan suhu. Nah, suhunya itu supaya dingin ya. Jadi kalau teman-teman itu kalau memasangkan, nanti saya jelaskan di atas ya. Kita akan coba masuk di atas. Kita akan masuk di atas. Tapi kita bunuh dulu karena ini juga bahaya.
Nah, kita kan masuk ke atas nih, sudah disemprot. Nah, ini sudah mulai mati nih ya. Dibersihkan setiap bulan. Kita akan masuk ke atas. Dalam pertemuan kali ini kita akan masuk ke atas. Nah, kondisi di lantai 2. Lantai 2 ini memang dari dulu banyak teman-teman ya. Dari dulu banyak sehingga menciptakan seperti ini. Ah, ini sarang-sarang baru ya. Nah, ini sudah mulai, alhamdulillah mulai penuh. Nah, ya jadi begini, ambilnya gimana? Begini ya. Nah, ini saya akan coba menjelaskan ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang berpendapat bahwa air itu tidak ada manfaatnya. Tidak apa-apa juga ya, namanya juga pendapat. Dalam media sosial itu kita berpendapat itu mah bebas-bebas saja ya. Nah, tapi secara logika kalau kita menggunakan air, kemudian ini air teman-teman ya, air, kemudian di sini adalah angin. Mati ya. Kenapa ini sayang? Sakit ya sayang. Dari sini ya, nanti kita tidak usah ambil. Oh, sudah tidak bisa bertahan kesian ya. Nah, ini kecil sekali kan teman-teman, kecil sekali, sehingga kalau teman-teman menggunakan laras kecil seperti ini, lubang tarik ukurannya itu 2 jengkal setengah, turunnya juga 2 jengkal setengah. Ini akan membuat memanfaatkan, yaitu dengan kecilnya lar berarti kita tidak terlalu banyak sekat di dalam. Tapi kalau larnya ini besar harus banyak sekat di dalam. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau gedung kita besar ya tidak ada masalah, tapi kalau gedungnya kecil seperti saya punya kan harus bagaimana semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin kita tidak terlalu menggunakan lar gitu ya. Nah, semacam ini ya. Nah, ini kan sudah mulai bagus ya teman-teman. Nah, tetap ada tradisi kalau masuk di sini ada lar gini, kita tidak usah ambil dulu ya, kecuali sudah banyak telur semua ini, banyak yang bertelur ya. Nanti yang bisa kita ambil untuk persiapan nanti ya. Jadi ini kotorannya sudah banyak dan semuanya sudah bagus. Kalau ada yang tanya ini kayu apa, kayu ini adalah kayu mahoni karena dia agak keras sehingga saya menggunakan. Nah, ini ya sudah kiri kanan, kemudian sudah juga begini. Baik teman-teman, kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan mendatang. Jangan lupa kita terus bagaimana berusaha menekuni, mencintai apa yang menjadi profesi kita, sehingga di situ akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Teruslah memberikan informasi. Untuk informasi kebaikan, siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.